Bertemu lagi di Mom and Kids Tribun Pekanbaru bersama saya Sestri Engla Sespita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang ibu rumah tangga dapat menggali potensi diri dan juga bahkan bisa membantu menambah income keluarga. Bersama saya hari ini di studio Tribun Pekanbaru sudah hadir Kak Niza Masrianti, seorang ibu rumah tangga, selebgram di Pekanbaru dan juga seorang fotografer. Nanti bersama Kak Niza nanti kita akan membahas dan juga bincang-bincang tentang pengalaman Kak Niza nih tentang segala aktivitasnya di fotografer ya Kak ya, fotografer dan juga menjadi ibu rumah tangga. Nih, apa kabar nih Kak Niza nih? Baik, alhamdulillah. Nih, grogi nih Kak. Grogi ketemu Kak Niza nih. Lama kita nggak ketemu. Iya, lama nggak ketemu, ketemunya di sini ya Kak ya. Ini kan kalau di media sosial nih, khususnya orang Pekanbaru pasti udah tahu nih dengan akun Hello Niza ya Kak ya. Nah, Kak Niza ini seorang ibu rumah tangga dan juga fotografer ya Kak. Nanti bisa diceritakan sedikit nih Kak. Ini kan rata-rata kan ibu rumah tangga image-nya nih kan cuman mengurus suami, di rumah aja, mengurus anak nih. Sementara sebenarnya banyak potensi dari ibu rumah tangga yang bisa dikembangkan dan bahkan bisa membantu perekonomian keluarga. Nih ceritanya Kak Niza sendiri gimana nih Kak? Cerita dari awal. Ya, dari awal. Ini kan kakak lebih fokus ke fotografi ya Kak ya, fotografi. Food. Awalnya dari food sih. Oh, food fotografi ya Kak. Jadi kalau awalnya itu dari Instagram. Instagram lagi rame-ramenya itu di tahun 2015-16 lagi boomingnya orang apa-apa Instagram. Terus mulainya dari hal-hal yang dekat dengan kita aja gitu. Habis masak difoto, diposting. Habis masak foto posting gitu. Lama-lama ketika memang banyak orang yang mulai kayak apa ya bahasa itu menggandrungi ya semua orang jadi ngikutin, semua orang jadi apa-apa posting gitu di Instagram dan mulai rame, akhirnya itu kayak terasah dengan sendirinya aja gitu. Ada keinginan pokoknya asal habis masak foto gitu posting ya, gitu. Awalnya dari gitu aja sih, terus lama-lama ya enak ngelihatnya juga dari yang awalnya cuman posting foto dengan asal-asalan pakai HP biasa aja, terus foto dengan angle yang nggak ngerti, yang penting posting gitu kan. Pada akhirnya ngelihat orang kok foto orang bagus ya, gimana caranya kesininya lebih apa ya, lebih diperbaiki lagi, lebih nambah ilmu lagi kayak gitu, dan lumayan sih. Mungkin sebelum kita lanjutkan nih Kak, ini kayak perlu ini juga nih, pengen tahu juga nih Kak, sebenarnya kalau menurut Kakak sendiri memang seorang ibu itu memang mesti di rumah aja dengan anak-anak, mengurus suami apa gimana? Apa yang bikin Kakak mau menggali potensi diri Kakak ini terus milih fotografi gitu? Kalau seorang ibu harus di rumah itu pilihan. Masing-masing orang pasti punya pilihan bekerja atau jadi ibu di rumah aja. Kebetulan memang saya suami juga kerjaannya bukan yang kantoran gitu. Dari awal kita ngurusin IO bareng-bareng, jadi memang tidak memutuskan untuk kerja kantoran. Jadi kalau ditanya harus di rumah aja, kalau itu pilihan sih. Pilihan ya. Cuman kalau sekarang sih banyak juga ibu-ibu bekerja pun mereka mulai merambah jualan online, karena sekarang mulai bisnis dari rumah bisnis itu lebih gampang dengan adanya sosial media kan gitu. Kalau fotografi Kak, emang dari dulu emang hobi fotografi apa gimana? Iya, emang hobi fotografi dari dulunya memang. Dari dulu emang suka foto gitu. Jadi awal-awal cuma pakai handphone? Ya, pakai handphone. Pakai HP aja, terus awal dari Facebook dulu kan, masih Facebook juga dari HP. Facebook dulu. Facebook sekarang pakai ke HP, Instagram. pakai HP. Sekarang juga sebenarnya masih pakai HP dan pakai kamera. Gitu. Kamera lebih ke foto profesional kan. Kalau misalnya memang harus fotonya dibayar ke kamera. Oh, berarti semua foto-foto hasil karyanya Kak Niza udah dibayar ternyata ya. Jadi gimana awal ceritanya gimana Kak sampai akhirnya ada klien yang tertarik dengan hasil karyanya Kak Niza? Ya awalnya dari Instagram, akhirnya followers banyak. Mulai 10.000, mulai dari 10.000, terus orang lihat foto kita lumayan kali ya, nilainya bagus gitu. Terus akhirnya mulai dari endorse awalnya. Sekarang udah berapa Kak followers?
followersnya kak? Sekarang 17.000 kalau nggak salah. 17.000. Masih banyak yang lain, yang masih ada yang 10 ratusan ribu juga ada kalau Nah, untuk kalau followers. kalau kerjaan di rumah nih gimana kak? Sementara kan kemarin-kemarin ini mungkin Kanisa udah berapa orang kak anak? 3. 3 lagi nih kak. Nih gimana nih kak? Anak 3 tapi kan udah gede-gede. Gimana caranya membagi waktu antara ini ada pekerjaan, sementara ini pekerjaan juga harus dikerjakan di rumah. Iya, di rumah. Bagi sekarang sejak pandemi kan apa-apa semuanya di rumah. Sebenarnya kalau enaknya kerjaan yang kayak gini, motret atau endorse itu kan sesuai dengan waktu luang kita. Jadi nggak bukan kerjaan yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur kerjaan gitu. Jadi kalau misalnya memang waktunya ada ya dikerjakan, kalau misalnya nggak sempet ya nggak dikerjakan gitu. Punya pengalaman menarik nggak kak selama ngerjain foto-foto? Emang khususnya di food fotografi? Kalau khususnya di food sebenarnya nggak mengkhususkan di food fotografi. Saya pernah motret kegiatan anak-anak sekolah juga dulu. Oh gitu. Pernah di salah satu sekolah di Pekanbaru dulu motret kegiatan mereka sehari-hari. Terus juga foto macam-macam sih, nggak harus food. Cuman memang naik namanya dari food fotografi. Oh, emang dari food fotografi gitu ya. Pernah bikin kelas-kelasnya juga food fotografi. Oh, pernah bikin kelas juga kak? Kelas motret. Oh, kelas pakai HP. motret. Oh, itu gimana ceritanya tuh kak? Itu waktu belum punya anak ketiga tuh. Oh. Waktunya masih karena anak 2 kan udah gede-gede, terus punya waktu luang lebih banyak. Jadi mulai kayak menginfluence ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu UKM yang mereka punya produk, tapi untuk kalau kita jualan di sosmed ini kan orang ngelihat foto ya, dari foto, dari visual. Ketika kita jualan visual kita kurang menarik, orang kan jadinya tidak kurang tertarik dengan produk kita. Gitu. Nah, waktu itu ngajarin beberapa kali ngajarin kelas memang dikhususkan untuk UKM. Oh, emang targetnya ke UKM gitu. Jadi bantu juga kali ya kak ya. Jadi mereka yang UKM yang tadinya mereka endorse minta difotoin produknya gitu kan. Akhirnya kenapa nggak bikin kelas aja, ya udah bikin kelas. Mereka belajar gimana caranya foto menarik dengan HP aja. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk menghasilkan satu foto khususnya untuk makanan lah mungkin ya nggak perlu gear yang mahal-mahal gitu ya. Nggak harus pakai kamera bagus kok. Pakai HP aja boleh, bisa. Itu kalau di kelas biasanya bahas apa aja kak? Secara garis besarnya yang bisa di ini kan untuk apalagi ini UKM gitu ya kan? Kalau dasar untuk food fotografi kan yang penting foto yang dihasilkan itu membuat orang jadi tergiur. Gitu. Itu aja sih. Jadi yang pertama diajarkan memang kita harus tahu dulu tentang dasar-dasar fotografi, minimal apa itu cahaya, gimana caranya foto supaya nggak blur gitu kan. Kadang orang foto belum ready di foto, terus udah foto kan jadinya hasilnya blur gitu. Terus dari angle terbaik lah, gimana supaya foto yang diambil itu memang menarik dan kita begitu ngeliat foto terus jadi pengen makan makanan yang ada di foto kan gitu. Ya, ini kan kalau ngomongin endorse nih kak, otomatis kan kakak dibayar gitu ya kak ya. Nah, suami sendiri gimana tuh kak? Ini disuruh di rumah gitu, tapi malah ini ada kerjaan lain gitu. Itu dukungan suami, keluarga, anak-anak gimana kak? Kalau suami sih alhamdulillah nggak ada komplainan ya sejauh ini, karena tidak mengganggu. Dari awal memang komitmennya kan ngurus anak dulu. Masih sempet harus pagi-pagi tuh harus nyiapin sarapan anak-anak dulu, nganter anak-anak ayahnya, tapi yang penting kan di rumah udah selesai masak gitu kan. Terus baru ngerjain endorsement atau ada foto produk. Cuman karena punya bayi kan kemarin sempat break dulu karena memang komitmen kami adalah bayi anak dulu baru kerjaan. Cuman kalau sejauh ini nggak ada komplain sih. Suka dukanya gimana kak? Jadi ini kan kalau di sosial media berarti kan semua postingan kita dilihat orang. Terus ini ada jadi ibu lagi, itu gimana kak? Suka duka jadi ibu rumah tangga? Mulut netizen. Mulut netizen menghadapi juga ya kak mulut netizen. Iya. Sebenarnya kalau dibilang perjalanan sampai ke tahap sekarang ini sih awalnya yang namanya jadi influencer, jadi
jadi seorang yang memang di influencer tuh emang influence ya, orang yang diikutin. Itu awalnya beratnya itu justru dari orang-orang sekitar kita yang dekat dengan kita. Jadi dulu awalnya karena sering posting makanan, nanti apa-apa yang dimakan diposting. Misalnya kita makan di mana posting. Itu justru orang-orang terdekat pamer-pamer. Oh, dibilang pamer. Terus nanti ke keluarga yang apa-apa posting gitu. Karena dulu zaman 2016 itu kan belum rame sekarang. Kalau sekarang orang kayak di YouTube pun udah banyak kan food blogger kayak gitu-gitu udah banyak. Jadi ngeliat orang dengan sebelum makan di foto itu orang udah awam gitu, udah biasa gitu ngeliat. Kalau dulu kan enggak. Iya, dulu ketika kita ke restoran terus kita pengen motret, orang tuh ngeliatnya apa sih nih orang dikit-dikit moto, dikit-dikit makan, posting gitu. Dulu bukannya berdoa dulu mau iya, makan, kalau gitu dulu kan sesuatu yang kayak ganjil gitu ya. Kalau sekarang kan nggak, foto makanan tuh kayaknya nggak sah ya. Makan yang ada makanan foto dulu baru dimakan. Kalau dulu tuh masih yang ini orang kenapa sih makanan harus difoto terus diposting, masih sesuatu yang ngelihatnya masih sebelah mata dulu ya. Dan itu memang sekarang diomonginnya sampai orang-orang terdekat kayak orang tua gitu, diteleponin itu kata si ini, nah apa diposting, pamer pamer gitu. Dulu merasanya iya juga ya, cuman kalau sekarang mungkin nggak perlu pembuktian, jadi ngerasanya juga apa yang diposting, satu postingan di Instagram tuh ada duitnya. Oh gitu. Ada duitnya, setiap postingan di Instagram ada duitnya. Jadi emang khusus sekarang masih di Instagram aja atau udah memanfaatkan sosmed yang lain juga? Kan sekarang banyak ada YouTube, TikTok juga Kak, TikTok kan juga ada Facebook. Belum merasakan kenyamanan di TikTok. Berarti masih sementara ini fokusnya di Instagram gitu ya. Kemarin ada nyobain sih bikin podcast, tapi masih bingung apa yang diomongin. Masih gitu. Instagram sih masih, karena masih untuk kedepannya beberapa tahun ke depan Instagram masih menjual. Masih ada peluang di prediksi kami dari influencer sih. Jadi masih terbuka peluang besar untuk memaksimalkan ini Instagram gitu ya kayak. Masih akan dapat duit lah dari Instagram. Masih akan dapat duit ya. Biasanya kalau milih ini Kak, milih klien-klien atau barang-barang yang produk-produk yang akan di endorse itu Kakak ada pilihan khusus nggak, atau emang pengennya speknya apa sih namanya spesialisasi. Nah, spesialisasinya ke UMKM aja atau makanan aja apa gimana gitu. Kalau sejauh ini Kak? Kalau sejauh ini untuk produk nasional udah ada sih, udah pernah juga. Nasional juga ya, udah pernah juga kayak susu apa gitu, merek-merek udah. Karena itu kan biasanya ada yang hubungin gitu untuk KOL-nya. Jadi kalau untuk produk yang nggak terima kayaknya apa ya, produk kecantikan, kayak skincare gitu belum berani sih. Gitu. Kalau makanan juga yang penting halal aja. Yang penting halal gitu ya, kayak emang nggak ada syarat khusus gitu juga? Nggak ada sih. Biasanya? Nggak ada sih kalau sejauh ini. Cuman kalau saya selalu bilang sama yang mau endorse makanan, kalau nggak enak biasanya saya nggak posting. Oh, kalau nggak enak emang nggak diposting. Jadi memang nanti saya kasih tahu. Reviewnya jujur gitu ya kayak? Sejauh ini sih masih jujur walaupun dia bayar. walaupun bayar masih tetap jujur gitu tetap ya? Maksudnya kalau makanan nggak enak tuh bener nggak bisa dimakan gitu ya. Biasanya saya kasih tahu dan saya balikin uangnya. Oh, memang gitu ya Kak ya? Karena takut, karena biasanya pernah waktu itu ngasih sesuatu yang dia belum pernah posting, tapi itu temen. Jadi saya posting ternyata kecewa gitu. Saya dikomplain sama followers. Jadi sejak itu nggak berani sih. Nggak berani juga nerima yang memang tidak dirasain dulu. Gitu. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke, Tribuners, masih bersama Kak Niza nih. Ini tadi kita ngomongin soal hobinya Kak Niza, hobi fotografi yang ternyata bisa memberikan satu nilai tambah gitu ya Kak ya. Jadi nih Kak, buat mungkin nih teman-teman nih Kak atau ibu-ibu yang lain sebenarnya merasa nih punya potensi nih, gimana cara memulainya Kak untuk mengetahui potensi diri kita itu gimana, terus cara memulainya biar ini bermanfaat gitu.
Kalau cara memulainya sebenarnya mulai aja dulu, karena biasanya kalau pakai wacana-wacana itu jadinya nggak jadi. Benar. Memang mulai aja dulu. Cuma kalau dari mananya adalah hal-hal yang terdekat dengan kita, kayak dari awal saya memulai untuk motret makanan itu memang apa yang dekat, masak, terus foto, posting gitu. Dan saya ngerasa bahwa makin kesini Instagram ataupun sosmed yang lain itu punya potensi masing-masing untuk bisa mengembangkan diri, asalkan orang itu tahu bahwa apa yang dilakukannya memang hal baik gitu. Karena kebanyakan sekarang kan memang orang menggunakan sosial media banyak asal-asalan gitu. Yang penting viral gitu. Tanpa melihat bahwa ada nggak sih manfaatnya dari apa yang dia posting gitu. Kalau saya sih sarankan perhatikan dulu sekitarnya. Kalau untuk memulai sesuatu, misalnya kita passionnya kita ke food gitu, ke makanan. Jadi kita ngelihat lah akun-akun, kita follow lah akun-akun yang memang expert di bidangnya, atau buzzer-buzzer, influencer yang memang mereka udah duluan untuk di situ. Jadi kita ngelihat kan nih fotonya bagus, gimana ya caranya bikin foto kayak gitu kan. Terus ngikut-ngikut lah kelas-kelasnya dulu gitu. Jadi kita mulai dulu dengan misalnya kita masak, kita posting dulu, terus kita ngelihat apa ya caption yang terbaik gitu kan. Memang kalau saya sarankan kalau udah ibu-ibu macam saya gini, yang diperhatikan itu adalah ketika kita posting sesuatu itu ada manfaatnya untuk diri kita sendiri dulu nggak gitu kan, dan untuk orang-orang lain. Kalau saya sekarang yang memfilter diri saya adalah anak. Kayak kenapa TikTok enggak, karena Naima udah dari awal udah bilang jangan main TikTok ya Bun. Jangan joget-joget di TikTok ya Bun gitu. Jadi memang harus ada filternya sih, atau dari orang terdekat, suami gitu kan. Dia biasanya melihat apa yang saya posting, terus kalau misalnya captionnya kurang bagus, dia biasanya komplain gitu. Itu caption apa gitu. Terus untuk memulai kita tahu passion itu kan diri kita sendiri. Kita sukanya di mana? Kita suka motret kah? Kita suka bercerita kah? Kalau suka cerita aja kan bisa ada podcast ya sekarang. Kita suka ekspresi apa gitu dari diri kita, kita gali dulu itunya gitu, dan kita posting. Sekarang mudah sih ya, Instagram gratis, kita tinggal bikin login, bikin akunnya gitu. Cuman memang kalau bisa untuk memulai sesuatu ya kita melihat bahwa apa yang kita buat itu bermanfaat untuk diri kita dan sekitar kita dulu aja deh, yang deket-deket kita, baru kita memikirkan untuk banyak followers gitu. Jangan apa-apa kadang orang mikirnya nanti kalau posting followersnya langsung banyak nggak ya, like-nya langsung banyak nggak ya, nggak instan ya. Terus begitu posting like-nya cuma 1 terus nggak posting lagi. Nggak gitu, karena memang semuanya tuh ada prosesnya gitu. Berarti Kanisa dulu emang ikut kelas-kelas kayak fotografi gitu, pernah ikut? Pernah ikut ngajar, ikut belajar juga. Belajar gitu. tetap ya. Sampai ada kelas dimanapun. Kalau sekarang kan lebih gampang kan ada online ya. Kalau dulu ada kelas di Jakarta ikut. Oh, berarti walaupun di ngurus rumah tangga gitu ya Kak, ikut kelas-kelas juga tetap ya? Ikut kelas juga, terus kalau sekarang banyak ada webinar, ada apa, ikutin aja kalau memang passion kita di situ. Dari situ kan kita tahu kita tertarik nggak ya dengan apa yang kita kejar. Misalnya tentang foto food nih, ketika ada yang membuka kelas food kita ikut. Terus ada yang misalnya kayak sekarang kan ada akun-akun yang memang upload yang rame-rame gitu. Kalau misalnya memang kita kayak komunitas gitu ya, misalnya kita passionnya di situ, pasti kita ngikutin tuh. Nanti ada kita ikut di situ. Kayak sekarang kan nih baru-baru ini ada Gio Nusantara ikut. Jadi ngelihat foto-foto bagus-bagus mereka tuh lebih kayak terpacu gitu. Mereka kok bisa bikin kayak gitu ya, kayaknya bagus ya gitu. Mungkin bosen foto makanan kan, foto pemandangan gitu. Ya. Jadi memang banyak ngelihat sih, banyak melihat, membaca, kita memperhatikan apa yang ada di sosial media, nggak cuman hal-hal viral yang receh-receh aja. Receh-receh aja ya kayak. Mungkin nih Kak, untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin juga saat ini mungkin ingin mengembangkan potensinya di bidang fotografi nih, khususnya fotografi ini, apa-apa aja nih Kak yang harus dipunyain dulu, harus dimilikin dulu, terus mesti belajarnya dari mana gitu?
harus punya kamera yang gimana gitu dulu Kak gitu. Kalau Lightingnya. kalau untuk motret makanan pakai HP aja yang ada, yang kita punya aja dulu. Karena kalau apa ya, Darwis ya, kalau nggak salah Darwis tadi bilang yang paling kamera terbaik itu ada yang kita punya, bukan apa yang orang lain punya gitu. Kita punyanya kamera HP, ya udah HP dulu. Sekarang banyak kok yang HP pakai HP juga fotonya bagus-bagus. Terus kita belajar, kalau misalnya memang ada yang buka-buka kelas belajar online, ikut. Nah, tahu memang passion kita di situ. Terus banyak diskusi, mungkin masuk komunitas yang berhubungan dengan passion kita. Passionnya ya. Gitu sih. Ini Asal tidak mengganggu waktu dengan keluarga. tetap ya, Karena kita tugas tahu utama ya, tugas utama tetap sebagai seorang ibu dan juga istri gitu ya. harus izin dari suami juga. Izin dulu Kalau ya. suami nggak izinin nggak bisa juga kan. Kalau boleh tahu Kak, kira-kira kalau di endorse Kakak biasanya tarifnya berapa Kak? Boleh dibocorin nggak tuh? Kalau tarif endorse Rata-rata. kemarin ada pernah lihat, baru kemarin nih ngelihat ada influencer yang memposting bahwa kan kalau influencer itu ada berbagai macam ada berbagai macam tingkatan. Nah, kalau misalnya follower 1.000 sampai 5.000, 10.000 gitu kan. Dan saya pun terkejut ketika follower saya yang sekian dihargai dengan harga udah belasan juta. Saya nggak merasa wow ini lumayan ya, kalau ini bisa berhenti kerja yang lain nih kayaknya gitu kan. Kalau untuk Panbaru sendiri sebenarnya tarif endorse itu beragam. Bukan di Panbaru aja sih, di daerah-daerah lain juga. Sebenarnya kalau untuk tarif endorse saya ngelihat dulu produknya apa. Karena kalau ketika yang endorse itu memang dia masih UKM baru, biasanya masih ada harga yang masuk akal lah gitu. Kalau nggak salah dulu kan kita pernah kasih endorse gratis. Ya. Waktu Waktu awal-awal gimana pandemi. ceritanya? Gimana ceritanya tuh Kak? Kok bisa kasih gratis sementara kan biasanya ada tarifnya gitu loh. Waktu awal pandemi, waktu awal COVID-19 kan memang ngelihat bahwa kayak mulai turun lah minat orang untuk belanja kan. Jadi ngerasa apa yang bisa dibantu ya dari UMKM. Akhirnya banyak sih teman-teman yang lain juga untuk free endorse, tetap makanan free endorse. Tapi mereka ngirim makanan biasanya review aja untuk nge-review gitu. Itu biasanya kalau postingan di feed sama IG story itu beda lagi ya Kak? Beda. Oh memang beda, nggak satu paket gitu kan? Biasanya kalau misalnya feed itu biasa dia ada red cardnya sih. Kalau feed aja, kalau misalnya dia mau ngambil feed biasanya saya berikan instastory. Nah itu lagi nih Kak, ngomongin red card itu kan kayak tarif gitu ya. Kayak gimana sih Kakak awalnya sampai mau menetapkan sebenarnya hasil karya saya ini dinilai dengan ini gitu loh Kak? Itu biasanya diskusi juga. Berjalan dengan waktu sih. Awal kalau misalnya ditanya berapa tarifnya. Nah, red card itu keluar ketika saya udah mulai ditawarkan produk-produk dari nasional biasanya. Terus kayak ada kerjasama dengan salah satu ojek online di Pekanbaru. Jadi ngobrol sama teman-teman influencer yang di Jakarta gitu kan, mereka dibayar sekian, tapi kan beda harga di Jakarta dan sini kan beda. Jadi ngukur sendiri aja sih. Dan sebenarnya saya pernah bikin di Instastory bahwa tarif influencer itu nggak bisa dibandingkan satu influencer dengan influencer lain. Jadi jangan misalnya dia followersnya sekian kok lebih mahal ya dibandingkan yang ini followersnya sekian, karena kadang-kadang yang bikin harga mereka itu adalah waktunya, terus effortnya dia membuat sesuatu. Kadang orang kan untuk foto produk aja, kalau untuk endorsement kadang-kadang nggak asal aja gitu ya, atau memang dia punya effort sendiri untuk bikinnya. Jadi nggak bisa ada patokan sih untuk itu. Gitu. Yang penting kalau sekarang sih, kalau soal bayaran mungkin nanti ya gitu ya Kak. Jadi kalau untuk ibu rumah tangga yang harus mau menggali potensi diri gitu ya Kak. Mulai aja dulu, kita mulai terus misalnya kita memang passionnya di situ, bisa diseriusin, dilatih, gitu ya. terus serius. Yang susah itu adalah konsisten sih.
ketika kita dapat masalah di tengah biasanya mundur kan, padahal kita mungkin setelah masalah itu justru kita ada sesuatu yang lebih bagus gitu. Kadang belum nyampe sana kita udah mundur karena rasanya kok udah bagus fotonya terus nggak ada yang endorse ya, oh followersnya udah lebih dari 10.000 kok nggak ada yang endorse ya, karena memang ya itu proses dan memang nggak gampang gitu, maksudnya nggak instan gitu. Semua ada prosesnya Ya, gitu ada kan. waktunya. Ya kalau kakak pernah ngerasa bosan juga nggak dengan segala aktivitas ini sekarang? Ini banyak aktivitas nih kan di rumah, mesti anak-anak daring lagi nih sekarang ya. Sekarang lagi bosen-bosennya lagi gimana? bosan-bosannya. Kalau bosan ngapain biasanya kak? Kalau bosen biasanya ganti suasana sih, ganti motret apa, terus ngelihat Oh tetap motret gitu ya kak? Bosan-bosan tetap motret. terus ngelihat di Instagram tuh ngelihat foto-foto yang lain dari biasanya misalnya lihat lebih suka merhatiin foto makanan, mungkin sekarang lebih lihat pemandangan gitu. Terus yang dari misalnya bosan lihat YouTube di YouTube tuh nyari apa ya yang baru. Misalnya sekarang lagi seneng-senengnya bikin instastory dengan background apa, karena banyak orang tuh bikin di YouTube kan, bikin instastory ada yang pakai gambar kayak apa, lagi suka kayak gitu. Jadi mungkin pengalihan aja sih. Pengalihan aja, tapi yang Tetap main Instagram. tetap main Instagram untuk hal-hal yang berpositif dan juga menghasilkan uang gitu ya kayak Bisa kok. bisa kok. Oke Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Kak Niza nih. Jadi seorang ibu rumah tangga itu perlu aktualisasi diri gitu ya kayak perlu aktualisasi diri dan menggali serta memanfaatkan potensi diri secara optimal sehingga bisa bermanfaat dan bisa bahkan melihat peluang bisnis dan membantu income rumah tangga gitu ya kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Niza sudah hadir di studio Sama-sama, saya sudah diundang. di studio Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Ya Tribuners, jangan lupa saksikan Tribun Pekanbaru News Update setiap pukul 5 dan juga follow Instagram, Facebook dan YouTube channel Tribun Pekanbaru. Sampai jumpa lagi di Mom and Kids edisi berikutnya. Saya Sestri Engla Sespita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.